Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Samarinda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru Min 8 Muara Inim tentang kurikulum saat ini. Permisi Pak, di sini saya Eka Putri Samarinda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai kurikulum yang dipakai saat ini. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Oh ya, kalau proses pembelajaran kita ini masih memakai KTSP karena di tempat kita ini masih sangat kekurangan fasilitas, baik buku, tenaga pengajarnya, pokoknya prasarana lah yang ada yang dibutuhkan oleh sekolah itu. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum sekarang? Ya, menurut pendapat saya bisa diimplementasikan karena pada kurikulum KTSP itu masih kalau bahasa Inggris itu teacher's test, sedangkan kurikulum yang baru sudah menjadi student test, di mana itu siswa dan guru dituntut harus aktif dan kreatif. Ya, itulah menurut pendapat saya. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan serta kelebihannya? Ya, kalau di setiap kurikulum itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tapi menurut saya yang saya permasalahkan ini yang sering terjadi pada K13 misalnya, salah satunya adalah yaitu kompetensi spiritual atau sikap yang terlalu dipaksakan sehingga mengganggu spiritual substansi keilmuan yang menimbulkan kesulitan dan kemudian kita bisa menjadi beban administrasi yang berlebihan, terutama para guru itu. Ya, contohnya kekurangan itu salah satunya yaitu fasilitas. Kemudian ada pula kelebihannya, peserta didik atau siswa lebih kreatif gitu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan mendukung PKK atau penguatan pendidikan karakter. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Ya, kalau untuk ke masyarakat kita harus memilih, yaitu dengan menyesuaikan karakter siswa, karakter peserta didik tersebut. Untuk saat ini itu yang bisa supaya kita bisa menerapkannya di masyarakat seperti PKK tersebut. Kemudian, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian, afektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi raport pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Ya, masalah Excel itu karena ini di daerah pelosok, kami belum begitu memakai, tetapi telah menggunakan. Di sini kami masih menggunakan KTSP, jadi kami belum melakukan hal tersebut. Itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut
Bapak selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka atau One Pack? Ya, untuk kurikulum itu kami belum bisa menerapkan, jadi belum bisa diatur itu karena belum ada di, khususnya di daerah kita ini, di sekolah kita. Selanjutnya, sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Ya, gimana saya bisa menjawabnya, karena belum disosialisasikan itu. Karena itu kami belum menerapkannya itu. Selanjutnya, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah itu efektif atau tidak? Ya, jelas tidak efektif. Mengapa? Karena siswa lebih santai dalam menjawab tugas-tugas, menjawab soal tersebut yang diberikan. Karena begini, siswa itu seolah-olah mereka itu sudah lulus. Itu makanya tidak efektif itu. Bisakah Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah corona yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Ya, tentu banyak kendala di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Karena pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu ada di rumah, kan diwajibkan di rumah. Itulah yang membuat proses belajar mengajar kita tidak efektif. Itu sangat tidak efektif lah kalau di zaman COVID-19 ini, Bu. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, dalam pembuatan atau penyusunan RPP, lebih mudah dan praktis yang mana antara RPP KTSP, kurikulum 13, dan Merdeka sekarang ini, atau bisa disebut dengan One Pack? Jika dikatakan lebih praktis, ditambahi lagi, lebih praktis, lebih ekonomis. Menurut saya, lebih praktis Merdeka. Itu Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka atau One Pagi, atau kalau bahasa kami sini One. Karena bagi kami guru lebih mudah menyusunnya, yaitu cuman 3 komponen yang harus disusun, mencakup unsur-unsur dan kebutuhan dan pembelajaran tersebut. Itu, Dek. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah menjawab wawancara dari saya. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Selesai sudah hasil wawancara dari saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar jika kurikulum terbaru sudah dilaksanakan dan fasilitas memadai. Cukup sekian wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.